Halo teman-teman, selamat pagi, siang, malam, saat kawan pun Anda menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Hendra Adi Putra Pangaribuan dengan nomor NIM 120300106 dari Prodi Teknik Kelautan TBB 20. Di sini saya akan memaparkan terkait tugas besar PKS 2. Berikut penjelasannya. Program pertama saya ambil dari materi fisika yaitu arus listrik. Arus listrik adalah sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari suatu titik ke titik lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Tujuan dari pembuatan program ini adalah untuk memudahkan pengguna dalam mengetahui tegangan suatu listrik, kuat arus, serta hambatan. Dengan rumus yaitu R sama dengan V per I. Dengan keterangan V adalah tegangan, I adalah arus, dan R adalah hambatan. Di sini, program pertama yang saya buat yaitu tentang materi fisika arus listrik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang flowchart yang saya buat. Di sini terdapat start, lalu ada float hasil cara ulangi, lalu encounter, lalu kita pilih salah satu kondisi dari 3 pilihan yang telah saya buat. Setelah itu, kita akan menginput dari ketiga pilihan, dan setelah kita menginputnya terdapat perulangan. Setelah perulangan, kita akan mendapatkan input hasil. Terus, jika kita ingin berhenti, kita akan menekan tombol T, dan jika kita ingin melanjutkan, kita akan menekan tombol Y. Jika kita menekan tombol Y, input akan terjadi perulangan. Begitu juga untuk seterusnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat. Di sini yang pertama, saya menggunakan file header. Kita memasukkan include IOStream, include Studio H. Terus kita akan di sini terdapat sebuah float yang merupakan fungsi dari sebuah array, yaitu menggunakan array satu dimensi. Lalu terdapat char ulangi G, encounter. Terus kita disuruh untuk memilih kondisi dari ketiga kondisi yang telah ada. Terus jika kita memilih kondisi yang pertama, kita akan mencari nilai V. Jika kita memilih kondisi yang kedua, kita akan mencari nilai R. Dan jika kita memilih yang ketiga, kita akan mencari nilai I. Terus kita akan memilih pilihan yang kita inginkan. Terus terdapat sebuah pilihan, yaitu pilihan yang pertama yaitu mencari nilai V. Setelah itu kita akan menginput nilai R. Terus kita akan menginput nilai I, maka kita akan mendapatkan nilai tegangan. Terus jika kita memilih yang kedua, kita akan menginput nilai V. Terus kita akan menginput nilai I, dan kita akan mendapatkan nilai hambatan. Jika kita memilih pilihan yang ketiga, kita akan menginput nilai V, terus menginput nilai R, dan kita akan mendapatkan nilai kuat arus listrik. Namun jika kita ingin melanjutkannya, kita akan mengetik Y, dan jika kita ingin berhenti, kita akan mengetik T. Kita akan mencoba programnya. Yang pertama di sini kita akan memilih dari 3 pilihan. Kita akan mencoba dengan pilihan yang pertama. Terus kita akan menginput nilai V, yaitu misalkan kita menginput 3. Terus kita menginput nilai I. Terus kita akan mendapatkan nilai tegangan yaitu sebesar 6 volt. Jika kita ingin melanjutkan, kita akan mengetik Y. Kita akan mencoba mengetik Y.
Dan jika kita ingin berhenti, kita akan menekan tombol T. Inilah program pertama yang saya buat. Selanjutnya, Program kedua yang saya buat, saya ambil dari materi kimia, yaitu kemolalan. Kemolalan adalah perbandingan antara jumlah mol zat terlarut dengan massa zat pelarut. Tujuan dari program ini sendiri ialah untuk memudahkan pengguna dalam menemukan solusi dari menghitung molalitas mol zat terlarut dan massa zat pelarut dengan rumus yaitu M sama dengan N per P, dengan keterangan M adalah molalitas, N adalah mol zat terlarut, P adalah massa zat pelarut. saya akan menjelaskan tentang program kedua yang saya buat. Yang kedua, saya memilih yaitu materi kimia yaitu kemolalan. Selanjutnya saya akan menerangkan flowchart yang telah saya buat. Di sini kita akan ada start, terus ada float, hasil, count, dan terdapat 3 pilihan. Yang pertama mencari nilai N, yang kedua mencari nilai M, dan yang ketiga mencari nilai N. Terus kita akan menginput dari ketiga pilihan tersebut. Dan setelah kita menginput terdapat sebuah perulangan. Perulangan tersebut kita akan menginput, terus kita akan mendapatkan hasil. Jika kita ingin melanjutkannya, kita akan menekan tombol Y, dan jika kita ingin berhenti, kita akan menekan tombol T. Baiklah, saya akan menjelaskan program yang kedua. Program yang kedua, yang pertama di sini ada include your stream, include studio H, terus terdapat float bilangan, terdapat char ulangi maksud saya. Terus di sini ada count, dan di sini kita akan terdapat pilihan suatu kondisi. Yang pertama mencari nilai jumlah zat terlarut, yang kedua mencari nilai kemolalan, dan yang ketiga mencari nilai massa yang terlarut. Setelah itu kita akan memilih yang kita inginkan. Terus jika kita ingin memilih pilihan yang pertama, kita akan mencari nilai zat terlarut, terus menginput nilai kemolalan, menginput nilai massa zat terlarut, dan kita akan mendapatkan nilai zat yang terlarut. Yang kedua, jika kita memilih yang kedua, kita akan menginput nilai zat terlarut, menginput massa zat terlarut, dan kita akan mendapatkan nilai kemolalan. Terus yang ketiga, jika kita memilih yang ketiga, kita akan menginput nilai zat terlarut dan menginput nilai kemolalan, dan kita akan mendapatkan nilai massa jenis zat terlarut. Dan jika kita ingin berhenti, kita akan mengetik tombol T, dan jika kita ingin melanjutkannya, kita akan menekan tombol Y. Baiklah, saya akan menjalankan programnya. Di sini kita akan memilih suatu kondisi. Yang pertama mencari nilai jumlah zat terlarut, yang kedua mencari nilai kemolalan, dan yang ketiga mencari nilai massa zat terlarut. Misalkan kita akan mencari nilai kemolalan, maka kita akan mengetik pilihan yaitu yang nomor 2. Setelah itu kita akan menginput nilai zat yang terlarut, misalnya kita menekan 5, terus menginput massa zat terlarut, misalkan 5 lagi. Terus jika kita ingin dan kita akan mendapatkan hasil nilai kemolalan yaitu sebesar 1 M. Dan jika kita ingin melanjutkannya, kita ketik Y, dan jika kita ingin berhenti, kita ketik T. Maka kita akan mencoba melanjutkannya, maka kita menekan tombol Y. Terus kita disuruh memilih kondisi lagi, terus misalnya kita memilih kondisi yang ketiga, kita akan menginput nilai zat yang terlarut, misalnya 6, dan kita akan menginput nilai kemolalan lagi, yaitu 7, dan kita akan mendapatkan nilai massa jenis zat terlarut, yaitu sebesar 0,88 sekian kilogram. Dan jika kita ingin berhenti, kita akan menekan tombol Y. Baiklah, sekian penjelasan dari program yang telah saya buat.